Kalau kita memproduksi satu alat, katakanlah kok atau racket, itu harus diakui oleh asosiasi internasionalnya. Ini terkait sama standarisasi atau? Standarisasi. Oke. Kita itu baru satu yang diakui. Ini data Kemenpora. Dari sekian cabang Hanya satu yang diakui. Apa itu? Tenis meja. Standar dia udah di sini, pemain kita masih di bawah sini, kan nyambung sama dia. Ya terpaksa dia usulin, udahlah naturalisasi aja. Kebetulan yang naturalisasi dipanggil ke sini kan yang lumayan lah kalau saya bilang ya. Saya ini di organisasi selalu berproses, Mbak. Nggak ujuk-ujuk. Obrigado, obrolan rileks gado-gado. Jumpa lagi di podcast Obrigado. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Poppy Senduk. Kali ini kami kedatangan seorang tamu istimewa yang akan membahas mengenai dunia industri olahraga Indonesia. Namanya adalah Irawadi Hanafi. Terima kasih sudah diundang nih ke sini. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami, Pak, dengan di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Obrigado artinya terima kasih, Pak Sandi. Kami ingin berterima kasih kepada tamu yang nanti berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi bagi para pendengar podcast ini. Sobat, saya ingin memperkenalkan Pak Irawadi Hanafi lebih dahulu. Beliau ini sekarang Wakil Ketua Umum Kadin Pusat ya, Pak, bidang industri olahraga. Bapak lahir di mana, Pak? Saya di Bandung. Di Bandung. Ya. Orang Sunda, Orang Bandung ya. Orang Oke. Bandung, orang Sunda. Masa kecil di sana juga. Saya dari TK sampai lulus kuliah itu di Bandung. Tapi pernah 2 tahun di Jakarta waktu SMP. SMP di mana SMP-nya? Kelas 3 SMP Orat Labora. Di OL yang di mana? Panglima Polim. Panglima Polim. Oke. 2 tahun yang seru pasti, Pak. Sendiri itu berarti orang tua masih di Orang tua di Bandung. Di Bandung Saya juga. dititipin di, kalau orang Sunda bilang UA ya. di UA, oke. Saya Di Paman atau Bibi ya. itu sekolah yang sangat disiplin ya. Beda, saya kan di Bandung negeri, ini swasta. Dan disiplinnya luar biasa lah. Jadi satu perubahan besar buat saya waktu itu. Saya pindah ke sini, lulus dari sini. Bukan saya yang nangis lulus itu. Kepala sekolah yang nangis, kok bisa lulus katanya. Dia yang nangis. Akhirnya SMA saya kembali lagi ke Bandung. Gitu. Oke. Setelah itu Bapak meneruskan di mana? SMA 5. Bandung. SMA 5. SMA 5 Bandung. Bapak sejak kecil passionnya apa, Pak? Dulu punya cita-cita apa? Saya sebenarnya pengen jadi atlet. Oh, jadi memang dari kecil Dari tuh. kecil saya memang pengen jadi atlet. Jadi waktu kecil saya sejak SMP kelas 1 atau SD kelas 6 terakhir lah. Diajak orang tua saya main golf. Oke. Gitu ya. Di Bandung dulu banyak lapangan golf. Ngomong golf cuma satu. Cuma satu kan? Cuma satu di Bandung. Saya main golf. Saya masuk junior di tim Jawa Barat. Terus saya main SMP, karena SMP kelas 2, kelas 3 saya di sini. Saya mainnya di sini, di Senayan ini. Ini home course saya lah. Gabung dengan junior-junior, kita sekarang tuh punya grup WA namanya Junior 70-80. Oke, berarti dari awal Bapak udah masuk terjun ke pro ya? Enggak, bukan. Belum waktu itu. Itu amatir. Oh, saya bukan pemain pro, saya nggak pernah jadi oke. pro. Saya pemain amatir, cuman waktu itu bagus ya. Sekarang sih udah enggak lah ya. Handicap saya sampai single, sampai sempat 4 lah gitu handicapnya. Ya karena saya sering ikut kejuaraan dan lain sebagainya. Ya akhirnya pernah sekali mewakili junior Indonesia lah ke kejuaraan di Singapura dan di Filipina gitu. Nah setelah selesai golf, setelah selesai sekolah di sini, saya kembali ke Bandung kan. Yeah. Ke Bandung, masih main juga. Tapi begitu kelas 3 SMA, teman-teman saya bilang, lu kayak orang tua aja lu katanya main-main golf katanya. Carilah olahraga yang anak muda sedikit katanya gitu kan. Ya saya juga suka basket. Di tim sekolah saya SMA masuk tim basket, SMP juga di Jakarta waktu itu masuk. Nah akhirnya saya pindah. Teman-teman saya tuh banyak yang main baseball dan softball di Bandung, ya kan? Saya punya klub dengan teman-teman saya, itu namanya Rusa Hitam. Rusa Hitam. Rusa Hitam itu sampai sekarang masih ada itu klub. Kurang lebih umurnya udah 60 tahun barangkali, udah lama sekali. Klub yang tua lah di Jawa Barat, itu di Bandung khususnya. Saya main itu, saya main softball.
Sampai akhirnya disitulah pertama kali saya merasakan menjadi ketua umum Persatuan Softball dan Bisbol Rusa Hitam. Itu Oh, pengalaman pertama saya di organisasi di juga organisasi mungkin, itu. ya. Selama 2 tahun saya jadi itu. Nah setelah itu selesai apa namanya saya kuliah, saya menyelesaikan kuliah. Bapak ambil apa kuliah? Saya ekonomi pembangunan, studi pembangunan kalau dulu Oke, namanya di mana? di Unpad. Di Unpad, Dan oke. selesai, alhamdulillah selesai. Terus saya nikah, saya pindah ke Jakarta. Oke. Nah, pindah ke Jakarta, main lagi mulai saya golf. Golf lagi malah. Golf lagi main lagi. Softballnya ditinggal, baseballnya di. Baseballnya udah stop karena itu klubnya di Bandung gitu kan. Oke. Saya balik ke sini sambil nyari kerja waktu itu, ya kan. Akhirnya saya diterima di satu perusahaan konsultan. Itu pertama kali saya kerja, namanya Metro Transportama. Itu perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultasi khusus untuk perkereta apian. Oh, Jadi saya waktu itu apa namanya itu proyek punya Departemen Perhubungan. Bapak berarti di bidang transportasi yang Transportasi terkait dengan kereta apian. apian. Jadi kalau Mbak tahu ada proyek Jabotabek Kereta Api namanya. Iya. Itu yang jalan layang pertama dari Gambir ke Manggarai itu. Oh, oke. Itu proyek pertama daripada Metro ini. Metro ini. Itu proyek yang cukup besar lah waktu itu. Oke. Nah kebetulan saya bekerja sama dengan perusahaan kita, bukan saya, perusahaan kami itu bekerja sama dengan namanya Japan Railway Technical Service, JART. Itu karena bantuan dana ini datang dari Jepang. Dari Jepang. Ini JART itu para pensiunan perusahaan kereta api, pegawai perusahaan kereta api di Jepang, JR, namanya Japan Railways. Jadi mereka ke sini, kita join. Nah orang Jepang kalau di sini kan selalu main golf ya Mbak ya. Semua gila golf lah kalau orang Jepang. Cocok banget sama Bapak ya berarti. Jadi orang itu nggak tahu saya main golf. Oh, belum Nggak tahu. tahu. Terus suatu saat kita ada pertandingan antara JART ini dengan Sumitomo. Oh, oke. Itu rutin lah mereka ngadainnya dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Terus ditanya sama mereka, siapa nih lokal partner yang golf? Gitu. Saya bilang, saya main. Bisa kamu? Ya coba aja bisa kali, saya bilang gitu kan. Padahal ini Senayan ini home course saya. Gitu kan. Sudah gitu diajaklah saya main sama mereka, bertanding dengan Sumitomo. Ya saya juaranya lah, ya kan? Saya juaranya karena mereka kan orang baru-baru belajar apa segala. Di home course juga lagi kan? Di sini lagi di home course-nya di Senayan gitu kan. Mereka kaget juga kok kamu bisa main golf. Saya bilang saya baru cerita. Nah sejak itu saya selalu diajak lah kemana-mana sama mereka. Dan orang-orang Departemen Perhubungan Darat terutama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat itu baru pada belajar juga golf. Gitu. Jadi saya sering juga main sama mereka. Jadi ya urusan-urusan bisnis apa segala macam ya bisa selesai lah di lapang golf gitu ya. Ya akhirnya saya orang-orang itu bilang lu daripada kerja sama itu lu buat perusahaannya sendiri katanya gitu kan. Ya tapi saya tetap kerja tapi saya ada nyambi lah usaha-usaha di sama mereka. Jadi golf ini orang tua saya mengajarkan bukan hal yang salah ya. Itu tepat gitu loh. Terutama untuk setelah kita bergaul, selain kita pengen punya prestasi, setelah kita selesai sekolah, ternyata manfaatnya banyak banget. Oke. Kita bisa kenal dengan si A, si B, si C di lapangan, bisa ngobrol banyak waktunya gitu ya. Jadi untuk lobby-lobby, untuk apa namanya, untuk berkenalan dengan para pejabat itu Lebih kondusif lebih di situ kondusif di lapangan golf ya pada saat itu ya. Oke. Saya rasa sampai sekarang juga ya Pak. Saya rasa juga masih sampai sekarang ya. Jadi golf ini saya terima kasih sekali sama orang tua saya karena terutama ayah saya yang telah mengajari saya bermain golf dari sejak kecil. Keluarga saya semua main, Mbak. Oke. Cuman yang nggak ada yang serajin saya lah main golfnya gitu ya. Jadi yang lain juga main semua sampai sekarang gitu. Bapak berapa bersaudara ya Punten? Saya bertujuh. Bertujuh. 4 laki 3 perempuan. Oke. Gitu. Saya nomor 5. Nomor 5. Saya nomor 5. Oke. Ayah Anda dari muda juga. Ya saya itu Ayahanda seorang Bapak? tentara. Tugasnya di Kodam, dulu Kodam 6 Siliwangi, sekarang Kodam 3. Oke. Ayah saya di situ.
terus tapi ditugaskan oleh Panglima saat itu, Panglima Kodam, untuk membuat satu perusahaan untuk kepentingan prajurit. Nah, kebetulan ayah saya jadi dirutnya namanya PT Propelat. Propelat. Di situ Bank ya itu ya Pak ya, menjadi bank kalau bank nggak ada salah ya. pernah punya bank Perbankan. juga perbankan. Nah, disitulah tugas saya waktu itu membangun perumahan-perumahan untuk para prajurit Prajurit. Angkatan Darat yang ada di lingkungan Kodam 3 Siliwangi waktu itu ya. Jadi dari situlah ayah saya mengajarkan saya main golf. Jadi tiap weekend saya pasti main sama dia gitu ya. Tapi di luar weekend ya saya sama teman-teman yang seangkatan saya juga banyak juga junior-junior yang main waktu itu gitu loh. Oke. Tapi yang menseriusi olahraga ini di keluarga saya hanya saya gitu. Hanya Bapak. Oke, sampai sekarang ya. Sampai Bapak teruskan ke anak-anak juga sekarang. Anak saya main semua. Bapak putranya ada 3 ya? Anak 3, ya? yang perempuan nggak suka. Kalau yang laki dua-duanya suka. Oke, yang pertama laki-laki. Yang kedua perempuan, yang ketiga laki. Laki itu semua main golf juga. Mereka terjun ke olahraga semua ya, saya dengar ya. Ya, terjun Yang pertama di jet ski dia. Jet ski. Jadi dia dari SD ya udah main di junior waktu itu, kita di Ancol main. Gitu. Tapi dia jadi atlet beneran juga akhirnya di jet ski itu. Jadi pernah di tim nasional juga itu balap keluar juga gitu, bawa nama Indonesia. Berarti jadi seniornya The Aswar Brothers itu dong. Di atasnya. Di atasnya kan, iya. Dia di atasnya, tapi kan Aswar itu prestasinya luar biasa lah. Saya kenal baik dengan Pak Puli itu. Dia juara dunia dan sebagainya. Anak saya main sama dia cuman beda umur ya. Anak saya lebih tua daripada Seniornya daripada mereka gitu. Dan kami juga waktu itu punya organisasi namanya IGSBA. IGSB. International Jet Sport Boating Association. Oh, ada boatingnya. Ada boatingnya, Jet Sport Boating Association itu di Jakarta kita dirikan. Biasanya. Salah satunya dengan Pak Ismail Ning. Oh, Pak Ismail Ning juga di situ. putranya almarhum. Mas. Sekarang juga saya masih sama-sama di Kadin gitu kan sama dia. Oke. Itu organisasi yang kita buat untuk jet ski waktu itu. Oke. Ini menjadi federasi. Dia jadi anggota KONI aja. Oh, jadi anggota KONI. KONI. Belum ada ininya, organisasi resminya untuk. Itulah organisasi. Jadi itu ya, itu IJSB itu pertama kali, mungkin sekarang udah ganti namanya di Indonesia kan kali. Oke. Kalau nggak salah terakhir tahun lalu ya Pak ya, ada championship kejuaraan dunia juga yang di Danau Toba itu. Ya, di situ ada. Itu salah satu programnya IJSB. Bukan, beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang Danau Toba beda. Itu anak saya yang ngurus itu. Oke, itu seperti MotoGP gitu ya. Jadi dibawa ke sini dapat satu ronde gitu. Ya. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Tapi kan mereka lebih ininya ke power boatingnya. Oh. Jet ski hanya untuk sebagai. Jadi satu dengan power boating yang caranya. Sama dengan power boating. Mereka sebagai pelengkap aja di situ. Oke, karena saya dengar mereka juga masuk ke IMI ya kalau nggak salah. Ya, sekarang di IMI. Jadi di bawah IMI malah. Di bawah IMI. Ya, kebetulan koordinator. Nah, itu gimana itunya? Anak saya koordinator di situ. Okay. Yang ketiga juga, yang kedua putrinya? Putri, dia singgah, dia kerja aja. Nggak pernah terlalu. Nggak mau jadi atlet? Nggak. Ya ikut-ikut balap go-kart lah dulu. Oh, go-kart juga, seperti adiknya berarti ya? Tapi di stop sama ibunya karena kecelakaan di Magelang waktu itu. Kita di Magelang. Di Magelang. Kita lagi Malang kok Bang. Oh, di Malang. Kita lagi balap di sana, lagi latihan, dia terbalik go-kartnya. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi nggak apa-apa. Udah sejak itu udah nggak boleh lagi sama ibunya. Jadi adiknya aja yang terus. Adiknya yang terus ya, kebetulan seangkatan sama Rio Haryanto. Oh, oke. Gitu. Berarti serius juga dong Pak, maksudnya. Serius waktu itu serius. Ikut kejuaraan. Dia ikut kejuaraan di Filipina, di Malaysia. Cuman kalau Rio kan saya pikir sih punya talent yang luar biasa ya. Sampai ke F1 itu kan orang pertama Indonesia yang bisa ikut. Bapak berarti ikuti juga perjalanannya ya? Saya ikuti karena itu teman baik anak saya. Boleh cerita nggak Pak sedikit Pak? Pandangan Bapak gimana tuh? Saya tuh panggil Siro itu Boboho.
Boboho. Oh, iya, iya, iya. Dulu Waktu kecil kan, gemuk. iya, iya. Gemuk, rambutnya rancung gitu. Panggil Bobo mau aja, ini enak sopan banget ya. Iya. Anak soleh juga, Pak. Sholatnya Iya, rajin ya. Sama ibunya juga begitu hormat iya, gitu ya. iya. He's a very good role model, Pak, Ya, buat ya. sportsman. Harusnya dia itu bisa dibantu Iya. untuk bisa menjadi pembalap yang hebat di F1. Ya kan, karena dia sudah ikut setengah ronde, ya kan. Tapi sayang gitu loh, tidak ada sponsor. Ya kan, padahal itu membawa nama bangsa dan negara yang luar biasa, saya pikir. Oke. Ya kan, meskipun biayanya mahal, ya itulah dunia balap. Iya. Ya kan, tapi buat promosi negara kan sebetulnya kecil gitu ya kalau untuk negara, tapi dia tidak bisa melanjutkan, sayang kalau saya pikir. Oke. Dan susah lagi untuk orang Indonesia bisa ikut di situ. Belum tentu ada lagi ya, Nggak Pak. tahu kapan bisa ikut lagi di F1 itu. Saya sayang sama sekali waktu itu, sayang tidak bisa tidak ada yang mensupport secara serius. Serius, ya. Dan mobilnya pun timnya kan waktu itu juga nggak bagus ya. Saya pikir timnya nggak bagus ya, tapi sudah bisa ikut di F1 ya luar biasa saya pikir. Gitu loh. Ya, semoga ini menjadi dorongan ya. Ya, Enggak, ya. jangan bahwa bisa ternyata gitu. Iya. Ada ternyata pembalap kita yang bisa ikut di F1 Iya, gitu loh. iya. Nanti kita bahas ini lebih lanjut nanti. Ya. Anak-anak 3 semua sudah berkeluarga sekarang, Pak. Sudah alhamdulillah saya punya cucu 3 ya. Sudah 3. Semuanya di Jakarta. Semua di Jakarta. Berarti Bapak kegiatan lebih banyak di Jakarta sekarang ya, jarang. Saya di sini. Sehari-hari sebagai wakil ketua umum Kadin Pusat, kita masuk ke dunia profesional Bapak nih. Tadi kan awalnya dari industri perhubungan ya, Pak ya. Berarti sering bolak-balik ke Bandung juga, KAI atau enggak apa? Saya sering ke Perumka dulu, KIA lah sekarang. Oke. Di Kadin ini Bapak mulai kapan sebenarnya? Saya dulu Sejarahnya. saya waktu kepengurusan Pak Abu Rizal Bakri yang kedua, saya ikut di situ. Oke. Terus setelah itu Pak Susilo Bambang SBS kalau kita sebutnya, saya nggak ikut. Kemudian masuk Pak Rosan. Oke. Pak Rosan itu saya khusus waktu itu ditugaskan untuk membuat satu lembaga golf Kadin. Gitu. Kadin punya lembaga itu. Gitu kan. Pokoknya saya urusannya sama olahraga aja. Mau di Kadin, mau di HIPMI, sama aja semua itu. Nah kan, tapi terus di kepengurusan Pak Arsyad saya dijadikan wakil beliau untuk bidang industri olahraga. Industri olahraga. Boleh dijelaskan Pak, ini kan apakah ini terkait sama pengembangan prestasi atau hanya sebagai fasilitator atau punya program sendiri atau tujuan sendiri? Kadin industri olahraga ini tidak bicara masalah prestasi. Oke. Itu urusan PB masing-masing lah ya. Kami juga ingin menghidupkan sebetulnya industri olahraga di Indonesia, tapi sulit sekali. Ternyata sulit sekali. Sulit sekali. Karena begini, Mbak. Kita produksi peralatan, kan? Yang diakui kalau kita memproduksi satu alat, katakanlah kok atau racket, itu harus diakui oleh asosiasi internasionalnya. Kayak misalnya badminton oleh IBF, gitu ya. Ini terkait sama standarisasi atau? Standarisasi. Standarisasi. Nah, kita itu baru satu yang diakui. Ini data Kemenpora. Ya. Dari sekian cabang olahraga hanya satu yang diakui. Apa itu? Tenis meja. Pingpong, table tennis itu. Hanya satu tenis meja ya. Tenis meja. Nah, waktu Pak Zainuddin Amali menjadi Menpora, Kadin itu ditugaskan untuk bahwa kalau bisa cobalah buat 5 gitu ya, 5 targetnya 5 cabang. 5 cabang olahraga. 5 produk peralatan kita itu diakui oleh dunia internasional, terutama untuk federasi dunianya gitu kan. Itu lintas cabur berarti ya. Seperti bola misalnya oleh FIFA gitu. Bola kita memang dipakai di luar, tapi sama FIFA mah nggak diakui. Belum diakui, karena gini, saya tahu dari Pak Nigara dulu ya, dia wartawan cukup senior. Tahun 85 itu sebetulnya bola kita sudah masuk ke FIFA. Dengan spek yang bagus, buat yang bagus. Akhirnya dipakailah di satu kejuaraan dunia kalau nggak salah waktu itu. Tapi ada syarat, spek yang ini nggak boleh dijual di masyarakat.
spek yang dipakai untuk kejuaraan dunia itu nggak boleh dipakai, nggak boleh dijual ke masyarakat. Jadi bukan untuk mass production ya? Bukan mas untuk production itu hanya untuk FIFA aja. Sama kita dilanggar, Oh, dijual, oke. di bench lah. Oke. Akhirnya sekarang kita cuma supply ke Adidas, supply ke Nike. Padahal itu buatan kita, nggak bisa kita tembus langsung ke FIFA. Statusnya waktu itu seperti itu, nggak tahu sekarang ya. Tapi kayaknya sih masih seperti itu, masih sama ya. Tapi bola kita udah bagus, ya kan? Nah, tapi ya begitu tadi itu. Jadi baru satu itu tadi, pingpong tadi itu, tenis meja itu, gitu lah. Nah itu salah satu tugas dari pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga untuk bisa menggolkan itu. Tapi itu pun sulit. Sulit kenapa Pak? Kendalanya terlalu banyak Mbak. Gitu. Persaingannya juga terlalu besar ya dengan negara-negara lain. Terus kita ini juga dari segi perputaran uangnya di dalam industri olahraga ini nomor 37 di dunia. Gitu ya, 37. Kita ya 37 ya bawah lah ya. Bawah sebagai negara besar ya. Didorong oleh pemerintah ya 15 untuk bisa masuk ke 15. Nah, kita untuk langsung nge-touch itu juga kan kebetulan anggota Kadin ini jarang yang usahanya di bidang itu. Ya kan meskipun kita anggotanya banyak ya. Banyaknya mungkin ke jasa gitu ya, tapi kalau peralatan itu kita jarang. Masih kurang banyak lah ya untuk peralatan itu. Tapi secara nasional sebenarnya banyak kan Pak produsen ini? Banyak, tapi banyaknya aparel. Oh malah ke aparel. Iya, kaos lah, topi lah, t-shirt lah, training spak lah yang gitu-gitu. Sepatu misalnya seperti gitu ya, tapi aparel yang paling besar gitu. Nah, kolaborasi dengan pemerintah ini akhirnya membuat kami Kadin itu berpikir kira-kira apa yang bisa kita menyatukan semua, kita tahu problemnya semua seperti apa, ya kan, terus solusinya seperti apa, harus kita buat asosiasinya. Selama ini kita belum pernah punya asosiasi produsen atau perlengkapan dan jasa olahraga, itu belum pernah ada. Nah, Bapak bentuk kita buatlah, kita bentuk. Sekarang ketuanya sudah ada, tinggal ketuanya itu Bu Ratu Tisa, tinggal nanti aplikasinya, tinggal kita mencari anggotanya, gitu kan. Tapi MOU-nya sudah ditandatangani di kantor Kadin oleh Ketua Umum Kadin, Ketua Umum KOI, Ketua Umum KONI, ada Pak Menpora juga untuk pembentukan asosiasi ini. Kalau ini jalan kita bisa tahu permasalahan yang realnya seperti apa. Ya, dan semua stakeholder terlibat di situ ya. Iya, semua stakeholder terlibat di sana. Oke. Jadi Bapak sibuk di situ ya. Ini program jangka panjang Pak di Kadin atau? Ya kepengurusan baru mulai nih. Ya, masih mau tahun ini coba-coba dulu. kebentuk lah. Kepengurusan Pak Arsyad itu kan selesai kalau nggak salah 2026. Jadi tinggal sebentar, yang depan mungkin akan yang melanjutkan lah ya pembentukan asosiasi ini. Anggota asosiasi Kadin itu udah 200-an katanya saya. Udah banyak lah, hanya industri ini yang belum ada. Industri produsen peralatan olahraga ini yang belum ada. Gitu. Dalam menjalankan program ini Bapak berhubungan juga dengan cabur-cabur terkait dengan PBPB-nya? Enggak, kami berhubungan dengan KONI. Dengan KONI. Oh, jadi ada semua di KONI. Source-nya itu semua data dari situ. KONI dan dari Kemenpora. Dengan perdagangan karena ini kan terkait ekspor pasti, juga. Pasti dengan perdagangan, perindustrian. Pasti itu. Karena di Kadin itu kan apa yang punya pemerintah punya, Kadin punya. Sudah struktur organisasinya ya. Kayak WKU bidang industri ada, WKU bidang perdagangan ada, WKU bidang Bappenas ada. Jadi Kadin ini sebenarnya mitra pemerintah ya Pak ya? Iya. Saya pengen sedikit tanya tentang di balik Kadin ini sejarahnya tuh bagaimana Pak Kadin terbentuk? Ya Kadin kan setiap negara kan pasti ada kamar dagang ya. Kamar dagang di Indonesia ada ya. Kita tuh berdiri berdasarkan undang-undang, Mbak. Tahun berapa, Pak? Itu saya tahun 87 kalau nggak salah, 87 dan baru diperbaharui kemarin soal ADART-nya oleh Pak Jokowi itu tahun 2022. Itu kami sebagai partner atau mitra daripada pemerintah, gitu loh, Mbak.
Yang menjadi anggota Anggota itu perusahaan, jadi bukan pribadi-pribadi, tapi perusahaan gitu loh yang menjadi anggota, dan anggota kami udah puluhan ribu lah, banyak. manfaatnya apa Pak kalau pengusaha-pengusaha ini jadi anggota? Paling nggak kita bisa membuat satu usulan kebijakan ke Oh, pemerintah ya, pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan dunia usaha, ya kan. Yang paling utama kalau buat pengusaha itu ya networkingnya bertambah luas, ya kan. Lebih mudah lah kita. Di Kadin itu kan konglomerat itu kan ada semua di sana, UMKM-nya juga banyak sekali, ya kan. Jadi kolaborasinya lebih mudah disatukan lah dengan Berkadin gitu. Oke. Ada sekarang kan Ayo Berkadin itu ada gitu ya. memo apa Jadi lebih populer lah ya. lebih populer lah seperti itu. Dan Pak Arsyad orangnya serius ya, jadi dia ingin semua program-program semua bidang itu jalan dengan baik gitu. Oke. Di divisi Bapak di bidang Bapak, Indonesian Sports Industry, industri olahraga Indonesia. Ini pasti ada blueprint, ada roadmap yang Bapak jelasin sebagian tadi ya. Tantangan terbesarnya tadi selain penerimaan dari federasi-federasi internasional, apalagi Pak dari dalam negeri. Permodalan, Pak. Permodalan. Permodalan banyak orang yang tidak tertarik ya, terutama bank untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan olahraga, apalagi olahraganya nggak populer, Oh, oke. gitu kan, nggak populer di kalangan masyarakat ya, karena sekarang ini kan yang sudah bisa jadi industri yang real itu kan sepak bola, ya kan, terus bulu tangkis, Bulu tangkis. terus golf, Oke. terus baru mulai ini basket dan volley. Oke. Gitu kan. Cabang-cabang lain saya pikir ya otomotif oke lah. Otomotif kan banyak penontonnya. Ya, penontonnya banyak, otomotif juga sudah bisa dibilang. Tenis yang belum ya? Tenis dulu rame, atletik dulu rame. Iya, Zaman almarhum Pak Bob Hasan rame. Ya itu kenapa Pak? Hilang. Iya kenapa? Karena pertandingannya udah nggak menarik. Gitu loh, nggak membuat masyarakat ingin hadir, menonton. tidak membuat sponsor ingin memakai ajang itu sebagai promosi daripada perusahaannya. Oke. Ini tren di dunia atau hanya di Indonesia? Enggak, saya pikir di dunia lain ya, trennya lain-lain. Karena saya zaman kecil ya seneng nonton atletik. Ya, saya juga sering dulu nonton atletik. Sekarang kan enggak. Berenang ya so-so lah, gitu kan. Tapi coba lihat olahraga yang berprestasi ya di Indonesia lah, yang selalu menghadirkan medali di event-event multi event lah, seperti panahan, angkat besi, terus bulu tangkis, tinju juga dulu kan? Iya. Mereka sih khusus untuk prestasi aja, susah untuk diangkat jadi industri. Karena salah satu syarat industri itu yang utama adalah kita punya penonton, kita punya spektator, kita punya fans, itu dulu. Disitulah nilai ekonomi. Nilainya ya. Kalau itu nggak ada, mau promosi apa juga siapa yang mau lihat? Ya kan, kalau sepak bola kan di TV ada, setiap hari ada mungkin, ya kan, atau seminggu berapa kali tuh minimal ada, kayak BRI Liga sekarang. Semua orang nonton. Semua orang nonton. TV berebut ingin menjadi yang punya hak siarnya, ya kan. Tapi kalau kita panahan, angkat besi, siapa yang mau nonton Mbak angkat besi? Angkat besi itu cuman berapa detik udah diturunin. Ya kan? Jadi nilai ekonomisnya juga nggak ada. Jadi betul-betul olahraga ini adalah olahraga untuk prestasi dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Tapi nggak jadi, bukan berarti ditinggalkan kan oleh pemerintah. Oh, pemerintah justru membuat sekarang namanya DIBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Oke, itu apa? Itu ada 14 cabang olahraga di situ yang dianggap mampu meraih medali di semua event ya. Ya itu salah satunya angkat besi, panahan, bulu tangkis. DIBON ini baru dibentuk Pak? Baru Zamannya Pak Jainuddin Amali. Oh, oke. Itu udah ada DIBON itu. Tapi ya jalannya juga masih terhambat lah ya. Belum ada ya hal yang real dari DIBON ini gitu. Karena itu bertujuan langsung membantu atlet. Tidak melalui PB, tidak langsung ke atlet yang bersangkutan gitu. Nah, sepak bola masuk juga di DIBON, tapi itu olahraga industri masuknya. Termasuk basket dan
bola voli. Di BON ini nanti berarti terkait sama anggaran juga Pak, Oh iya. sponsorship, professional development. Jadi semua lininya enggak. Hanya bantuan dari pemerintah. Oh, oke. Gitulah, bantuan dari dan Di luar anggaran Kemenpora di luar anggaran di Kemenpora, tapi di luar anggaran yang rutin, yang sudah rutin. yang biasa kita. Ini boleh diminum ya? Ya Pak. Ini kabar baik Pak buat para atlet. Ya kalau jalan, kalau mudah, kemarin anggaran olahraga kita kecil banget, Mbak. Semoga ya nanti ada kita bisa bantu kawal, ya kan, rakyat maksudnya, Iyalah. ya kan. Oke. Atlet kita banyak yang berprestasi tapi terhambat dukungan finansial kan. Kalau dukungan finansial untuk pelatnas, Contohnya Rio yang tadi Bapak sebutkan. kalau ya itu olahraga mahal, expensive lah ya. Satu olahraga itu bisa menghidupi berapa puluh cabur itu. Jadi mungkin prioritasnya juga lain gitu ya. Kemudian kalau untuk bantuan pemerintah terhadap pelatnas atau kita menghadapi multi event ya, seperti SEA Games, dan yang terakhir ini Olimpiade ini, itu cukup besar, Pak. Cukup terasa oleh PB, ya kan? Seperti kami lah di Panahan, gitu kan? Nah, itu terasa betul bantuan dari pemerintah itu. Kami bisa try out kemana-mana, bisa mendatangkan pelatih asing. Gitu. Itu bantuan pemerintah, gitu. Cukup besar lah untuk kita. Tapi pertanggungan jawab PB juga jadi besar kan. Kita juga dituntut prestasinya. Gitu. Berarti ada paralel ya, kas masuk ya dari Kak Srutin sama yang kalau jadi ini DBON ini nanti. Saya belum bisa kebayangin di BON uangnya dari mana gitu ya. Tapi kalau untuk yang APBN itu sudah real. Sudah kami untuk pelatnas itu sampai dengan bulan Juni, bulan ini itu sudah beres semua. Sudah 100% dikasih oleh pemerintah. Nanti kalau kami akan berangkat lagi dan kami bisa meloloskan beberapa atlet lagi, itu akan ditambah lagi. Ya. Oke. Di setiap industri olahraga kan pasti ada dukungan dari pemerintah, state support, sama private pihak swasta. Bapak melihat kita di Indonesia seperti apa? Masih perlu digalakan lagi keterlibatan dari swasta atau pemerintahnya yang kita Saya rasa berharap? Kalau pemerintah hanya buat kebijakannya, Mbak ya. Oke. Yang perlu dari private sector. Private yang harus lebih didorong ya. Yang harus didorong itu dari private sector. Bapak jalankan itu juga di Kadin. Iya, kita coba jalankan itu di Kadin ya. Misalnya lah ada event yang sederhana lah ya. Kita buat satu turnamen gitu kan. Ya di Kadin kan kasarnya tinggal ke kamar sebelah gitu kan. Iya. Bisa bantu nggak? Gitu kan, nih kita mau buat acara yang begini, begitu. Di luar CSR ya sebaiknya. Ya, itu dibantu oleh teman-teman Kadin gitu ya. Jadi sudah baik ya Pak ya ininya. Ya, kalau seperti misalnya kegiatan golf, terus kemarin HUT Kadin juga kami buat maraton segala macam, itu support dari ketua umum, ya, dari teman-teman Kadin yang lainnya, pengusaha-pengusaha itu bisa berjalan. Gitu loh. Oke. Apakah Kadin juga bantu misalnya bisnis pengusaha-pengusaha yang mau terlibat tapi belum terlibat di dunia olahraga gitu. Jadi dari segi commerce-nya, dari segi realisasi. Belum pernah ada proposal yang mengajukan ke kita. Jadi itu kan kalau di Kadin itu harus inisiatif daripada kita ya. Gitu. Kita mau buat apa, lapor sama ketua umum. Biasanya ketua umum selalu support kalau untuk hal-hal untuk yang baik ya. Oke. Bapak ini sekarang juga sebagai bendahara di PB Perpani, Persatuan Panahan Indonesia. Ya. Sebagai salah satu pengurus, boleh cerita sedikit Pak, gimana kondisi perpanahan Indonesia? Kita tahu 30 tahun lalu kita di Olimpiade berjaya ya Pak ya. Medali perak ya. Kalau nggak salah belum. Itu yang paling tinggi ya pencapaian kita ya di Olimpiade ya. Terus sekarang salah satu pelatihnya adalah atlet yang dulu memberikan medali itu, Ibu Lilis itu. Lilis Handayani. Gimana Pak Perpan? Target ini kan mau Olimpiade nih Pak. Jadi gini, sejak mereka mendapatkan medali ini kan itu jadi legenda kan. Ya. Sri Kandi Indonesia itu kan. Ketua umum kita selalu
menekankan bahwa legenda itu bagus. Tapi masa mau jadi legend terus? Kan harus ada sesuatu yang bisa menerobos untuk kita bisa juga meraih prestasi minimal sama dengan mereka. Oke. Ya kan? Nah, apa upaya dan daya kita untuk bisa mencapai prestasi itu? Jelas dari Mbak Lilis diminta pengalamannya, bagaimana dia bisa menjadi juara. Karena fasilitasnya juga dulu tidak sebaik sekarang, Iya. ya kan? Nah, pelatihnya juga lokal, gitu kan. Nah, sekarang kita coba datangkan pelatih asing dari Korea. Ini Juara dunia ya Korea itu sekarang ya. orang juara dunia, ya, dia world class pelatih lah ya. Oke. Nah, tapi sayang memang waktunya pendek, hanya 6 bulan sampai dengan ke Olimpiade nanti. Oke. Kondisinya ya kita sekarang memperbanyak tryout. Itu kejuaraan juga. Seperti kemarin baru atlet-atlet baru pulang dari Cina itu untuk kejuaraan dunia Hyundai State One. Archery State One di Cina, kemudian di hari sekarang sedang ada di Cina, di mana di Turki. Enggak, Korea. Oh di Korea juga. Di Korea, terakhir nanti di Turki termasuk seleksi untuk ke Olimpiade selanjutnya, ke Olimpiade. Karena panahan baru meloloskan 2 orang. Jadi semacam pemanasan lah ya Dua menuju orang, Olimpiade. menuju Olimpiade pemanasan 2 orang, mudah-mudahan bisa nambah lagi 2 orang atau 3 orang sehingga salah satu tim bergu putra atau putri bisa ikut, gitu loh. Dua-duanya kansnya sama Pak, putra-putri. Lebih besar putri, Putri ya. malah. Putri lebih besar. Dari skor terakhir sih putri lebih Lebih, besar. Nah, karena apa namanya? Berangkat nih berarti ya Pak ya kira-kira ya. Insya Allah harus berangkat ya. Kalau untuk saya pengen hatam lah ngurus olahraga ini. PON udah pernah ngurus, SEA Games sudah pernah ngurus, Asian Games sudah pernah terlibat juga. PON dulu apa Pak? Nah, PON di ini cabang IMI motor. Oh malah di motor. Di motor, ya kan? Itu kan punya sirkuit tuh. Bapak pernah di IMI? Saya pernah di IMI, saya jadi ketua biro. Kalau IMI kan istilahnya biro. Saya baru tahu malah. Zaman siapa Zaman Pak? Pak Ari Batubara. Oh, Saya ketua biro berarti di IMI pusat. IMI Pusat. Sekjennya Pak Irawan. Nah, itu ketuanya Pak Ari Batubara. Saya di ketua biro pembinaan prestasi. Di Tapi khusus mengawali go-kart. go-kart. Roda 4 go-kart ya. Oke. Ini karena anak-anak di situ kan? Karena anak-anak di situ. Oke. Bapak sendiri balap nggak? Iseng. Iseng-iseng aja. Lebih seneng apa? Kalau di balap motor, mobil, off-road? Saya suka go-kart. Oh, go-kart juga. Saya go-kart. Oke. Gitu. Tapi dulu waktu mahasiswa pernah rally lah. Pernah rally. Nggak diseriusin gitu ya. Kalau go-kart saya kan anak-anak saya di situ. Saya cukup serius, saya masuk terus Di diajak. PON. Kalau PON itu motor. Oh, malah motor. Itu saya nggak ikut, cuman ikut tuh maksud saya jadi sebagai ininya lah, Ya sebagai timnya lah. bukan tim, panitia daripada IMI gitu loh. Oh, oke. Gitu. Jadi saya udah dari PON udah di Asian Games udah juga pernah membawa tim lah ya. Asian Games bawa di Asian cabur Games apa? juga bawa cabur ini panahan. Panahan. Kalau Asian Games, kalau di SEA Games golf. Golf. Wah, udah lengkap itu. Nah, terus sekarang alhamdulillah Olimpiade ya. Salah satu saya tertarik dengan panahan ini karena dia levelnya udah Olimpiade ya kan, jadi buat saya satu challenging lah ya. Iya. Apakah kita bisa meloloskan atlet lagi atau enggak? Iya. Ternyata ya alhamdulillah Bisa. pembinaan prestasi kita punya tim yang baik ya. Oke, regenerasinya bagus Pak pembibitannya. Justru itu atletnya belum ada. Belum ada. Oh. Jadi atletnya memang kita masih pakai yang lama, Mbak. Kenapa Pak? Panahan saya rasa bukan, apakah ini olahraga mahal atau? Bukan soal mahal atau murah, kalau soal itu kan soal Apa? prestasi. Jadi dia yang muda-muda ini skillnya belum sama nih sama ini. Karena panahan ini kan olahraga yang butuh konsentrasi yang luar biasa gitu ya. Mungkin Diananda yang sekarang ada tuh yang perempuannya, Arif gitu, terus yang lain-lainnya itu standarnya udah sampai di sini
gitu kan. Oke. Ya yang bawah ini Masih terlalu jauh ini. masih terlalu jauh gitu. Juniornya sudah terlalu jauh gitu. Oke. Mungkin pembibitannya ke belakang belum terlalu cepat gitu ya. Oke. Nah sekarang kita coba juga dengan sering mengadakan kejuaraan junior sehingga tumbuh atlet yang baru gitu loh. Oke. Bapak nggak mau mempopulerkan, Pak. Gini, anak saya dulu waktu SMP di dekat rumah di kompleks ada lapangan dan itu ada dua orang pengelola yang mereka bisa ini. Dia udah hampir 2 tahun di situ, ternyata terus hilang gitu. Padahal dia tertarik gitu. Nah, ini kan termasuk salah satu bentuk mempopulerkan gitu. Kalau panahan Jadi jadiin olahraga rakyat masa nggak bisa, Pak? sebenarnya panahan itu olahraga rakyat, Iya, terutama pesantren. Jangan salah Mbak, kalau ke pesantren ini salah satu Sangat olahraga populer ya? sangat populer. Ini olahraga yang salah satunya tertua di dunia. Selain berkuda, Berkuda. panahan, satu lagi apa saya lupa ya. Satu lagi apa? Itu olahraga tertua. Panahan itu olahraga tertua di dunia. Makanya ada olahraga panahan yang sambil berkuda kan. Oh iya, iya. Nah gitu loh. Jadi kalau di kalangan pesantren itu ini olahraga wajib kayaknya. Wajib. Nah, Oke. tapi kalau klub-klub juga kita banyak. Banyak. Masalahnya cuma satu, nggak ada yang populerin, Oke. kurang diekspos oleh karena wartawan nggak tertarik untuk mengekspos ini gitu loh. Oke. Karena bukan olahraga yang trendy gitu loh. Oke. Seperti misalnya saya ambil contoh golf ya. Waktu pandemi itu anak-anak muda yang biasa main basket, yang biasa main bola gitu, pindahnya ke golf. Aneh buat saya. Kenapa? Karena satu mainnya di udara terbuka, Oke. ya kan? Tidak bersentuhan kan? Iya. Kalau golf kan sendiri-sendiri aja. Iya, bukan bergu. Kalau dia kan main apa namanya, kalau basket, bola kan pasti berada adu fisiknya. Kalau Iya. ini kan nggak ada. Itu anak muda, perempuan-perempuan itu banyak, Mbak. Oke. Saya cek ke toko golf, ke pro shop itu. Luar biasa itu. Luar biasa peningkatan apa namanya penjualan luar biasa, terutama untuk anak-anak muda ini, dan sekarang terus. Padahal panahan juga menurut saya sangat menarik loh. Mau ngomongin soal gengsi, saya rasa itu Enggak, panahan ini saya awal masuk ke sini kan nggak ngerti panahan itu apa, Mbak, ya kan? Saya coba nonton. Gitu. Kalau orang nggak ngerti di mana sih menariknya jadi ini? memang itu Gitu ya. kan? Harus tahu kan? Oke. Saya aja sebagai pengurus awalnya kayak gitu. Oke. Ini gue lagi ngapain di sini gitu kan? Kadang-kadang gitu kan? Oke. Karena kita kalau golf kita main juga, jadi kita menjiwai gitu kan. Tapi lama-lama, apalagi kalau udah istilahnya kalau di kita aduan tuh 1 lawan 1. Oke. Setelah kualifikasi ada eliminasi terus ada aduan. 1 lawan kan? 1. Itu 1 lawan 1 itu menegangkan itu, Mbak. Tapi kita harus menjiwai dulu, Iya, gitu iya. loh. Masuk di lingkaran yang keberapa? Gitu kan? Dia bullseye ya. Bisa pukul panahan terakhir itu, nembak terakhir itu bisa miss. Itu kan ada adrenalinnya juga sebenarnya. Itu luar biasa itu, Mbak. Kalau saya bilang panahan itu mirip kalau golf itu kita sedang putting. Kita sedang putting kan mesti konsentrasi, ya kan? Nggak boleh punya pikiran apa-apa. Ya. Terus saya tanya sama atlet, kalau kamu lagi narik begini, apa sih yang ada di otak kamu itu? Gitu kan? Kan itu cepat juga, gitu kan? Apa yang ada di otak kamu itu? Ya karena sasaran aja, Pak, katanya gitu aja. Sama lah kalau kita golf, kita mau mukul putting itu, apa yang udah kita bolanya masuk gitu kan? Itu aja. Jadi boleh dong Pak lebih dipopulerkan. Bukan olahraga mahal kok. Maksudnya lebih banyak. Mbak, orang banyak nggak tahu kalau Banyak nggak tahu ya? banyak kalau peralatan yang profesional itu mahal, Mbak. Mahal ternyata. Mahal. Satu alat tuh bisa 85 juta, Mbak. Untuk yang profesional ya, untuk yang bertanding kita beli ini sekarang satunya segitu, Mbak. Terus belum busurnya, anak panahnya. Kalau bikin sasana kayak kalau Ya itu bisa nembak kan aja. bisa. Kalau misalnya yang pakai Di mall misalnya kan itu bisa. Di luar udah mulai itu. Udah mulai. Pertandingan di tengah jalan, di mall, Iya. atau di sebelah mananya tempat keramaian. ya, itu kan bisa di set up terus disewa aja ini bawa sama ininya. Bisa. Ya mudah-mudahan ke boleh. depan kita buat seperti itu. Karena toh kita berprestasi secara dunia ya, Ya. juara dunia ya. Kita
kita cukup berprestasi di situ. Oke, menarik ya sobat ya. Mari kita eh, masuk ke dunia yang saya rasa cukup ramai dan sangat populer, yaitu sepak bola. Bapak sebagai sosok yang sudah lama terlibat di dunia sepak bola, awalnya dari PSSI ya Pak ya, sebagai Saya dulu di PSSI itu sebagai bendahara bendahara umum dan manajer tim nasional selama 4 tahun. 4 tahun. Dengan Tahun berapa berbagai- Pak? Sorry. 99 sampai 2003. 99. Itu waktu itu ketuanya Pak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar. Jadi Bapak sebagai manajer timnas Indonesia Ya, tahun 99 sampai 2003. mulainya kalau untuk tim manajer tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Bapak masuk sebagai bendahara dulu ya. Saya masuk sebagai bendahara, terus 4 tahun kemudian ditunjuk sebagai manajer timnas. 1 tahun kemudian Oh, 1 saya- tahun. nah, karena saya inilah ada teman saya namanya Dimas Wahab. Mm-mm. Sekarang dia duta besar di Hongaria. Di Hongaria. Dia bilang lu jangan ngurus duit aja lah katanya. Sekali kasih ngurus tim lah katanya gitu kan. Baru kerasa ngurus cabor dia bilang gitu. Ya usulin aja lah ke Pak Agung saya bilang gitu kan. Akhirnya Bapak ambil tantangan itu. Ya. saya ambil, dikasih tugas pertama adalah tim nasional U16 U16. yang akan ikut ke prakualifikasi untuk Piala Asia. Piala Asia waktu itu. Oke. Kita bertandingnya di Nagoya, Jepang. Oke. Jadi saya berangkat ke sana, itu satu timnya Filipina, Singapura, Indonesia, dan Jepang. Oke. Jadi menarik Mbak untuk pegang anak-anak. Saya lebih suka pegang anak-anak ini, gitu kan. Gampang diatur, ya kan anak-anak ini kan. Waktu itu prestasi kita bagaimana? Ketika itu. Waktu itu yang pertama kali ke Nagoya kita nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 tuh untuk nggak lolos tapi ke Piala Asianya, tapi posisinya kedua di bawah Jepang. Di bawah Jepang. Oh Jepang udah jauh lah ninggalin kita. Tapi tetap di atas Korea dong berarti. Siapa? Kita waktu itu. Enggak, di bawah juga. Di bawah juga. Di bawah Korea juga. Nah cuman waktu kami mengurus PSSI itu ranking kami di FIFA ya nomor 90, 85 sampai 90 lah sekitar situ. Ya kan? Nah kemudian setelah itu saya ditugasin untuk pegang tim yang U23. Oke. Waktu itu zamannya Babang Pamungkas, Ismail Sofyan. Oke. Gitu kan. U23, setelah selesai itu juga saya ditugaskan untuk memegang yang timnas seniornya. Itu untuk mengikuti Piala Dunia. Ini tahun berapa Pak timnas senior? 2002 juga kalau nggak salah itu. Itu kalau kita bertanding Piala Dunia 4 negara yang ikut waktu itu di subgrup ya. Kita, Cina, terus Maladewa, Maldives. sama satu lagi itu Kamboja. Jadi itu zamannya Bima Sakti, Kurniawan Wijulianto, Eko Purdianto, itu pemain-pemain saya semua lah. Oke. Nah, paling sulit itu kalau untuk menentukan di tim itu captain. Kenapa Pak? Harus bisa bahasa Inggris Mbak. Oke. Bagaimana dia mau komplain kalau dia mau ngomong sama wasit kalau gue gak bisa bahasa Inggris. Oke. Kebetulan Bima Sakti waktu itu baru pulang dari Italia. Jadi dia Ada ininya. bahasa Inggrisnya Kemampuannya. oke lah. Gitu ya. Bisa dia komunikasi, konferensi pers juga dia bisa. Gitu kan. Makanya saya selalu tunjuk dia sebagai kapten. Kalau yang di U23 itu Bambang Pamungkas. Oke. Dia Inggrisnya juga bagus. Yang paling susah tingkat junior. Iya gimana? Tinggal U16 gitu. Kira-kira siapa yang bisa ngomong dan punya leadership bagus. Saya ada orang Jakarta namanya Rahmat Afandi gitu. Kayaknya ini rada lumayan nih gitu kan. Saya suruh les aja dulu Mbak. Oh dilesin jadinya. Jadi lesin dulu tapi bahasa sepak bola aja. Oke. Jadi nggak yang aneh-aneh gitu. Kalau dia mau nanya ke wasit, kalau apa segala macam, suruh belajar dulu. Ya, Berhasil Pak. ya bisa lah, bisa komunikasi lah meskipun ada beberapa bahasa isyarat gitu ya. Tapi ya apa namanya pegang junior itu lebih Menyenangkan ya buat lebih Bapak. menyenangkan buat saya ya. Kalau buat saya kalau senior
ya kita mesti pintar-pintar juga dengan mereka ini, pintar-pintar dalam arti kata Karakternya udah kebentuk ya, karakternya udah beda dengan yang anak. Kalau anak-anak kan ini kan masih polos, gitu masih polos. Kalau senior seperti itulah. Tapi di zaman Pak Agum dengan kepemimpinan beliau ya prestasi kita juga cukup lumayan. 2 kali finalis Piala AFF. Terus kita juga juara junior tingkat U20 ulang tahun Brunei Darussalam. Iya. Di mana waktu itu kita nggak pernah mengalahkan yang namanya Thailand, kita bisa ngalahin Thailand 2-0 di final ya, itu satu kebanggaan lah buat saya gitu, sebagai tim manajer gitu. Bapak ikutin terus kan sampai sekarang kan sebagai manajer Ya setelah selesai perjalanannya timnas kita. saya selalu mengikut kalau timnas karena apa namanya sekarang ini kan lebih tantangannya bukan lebih ini ya, tantangan untuk pembinaan prestasinya tuh caranya banyak sekarang itu. Salah satunya dengan naturalisasi lah. Iya. Ya kan, saya bukan anti naturalisasi, tapi harus ada batasnya. Oke. Ya kan, ya memang betul mereka itu punya keturunan Indonesia, punya darah Indonesia, ya kan. Tapi di sini juga kan kita punya kompetisi. Pemain-pemain kita sendiri ya. Pemain kita sendiri gitu loh. Ya seperti sekarang ada kiper bagus, siapa namanya Pais itu saya lupa namanya. Naturalisasi juga. Naturalisasi juga. Itu yang namanya Hernando Aris sih besok hilang itu. Pasti diganti sama dia. Ya kan? Kasihan kan? Kasihan. Nah, kasihan. Mereka berkarir sudah cukup lama di sini. Dengan harapan besar. Dengan harapan besar ya kita pengen jalan pintas untuk mendapatkan pemain yang bagus tanpa kompetisi yang ambil dari luar. Karena tuntutan pelatih itu Mbak, jangan salah. Tuntutan Jadi lebih besar pelatih yang menentukan itu. Oh iya, sekarang gini, pelatih itu kan kayak juru masak. Kalau dia nggak punya bumbu yang bagus atau sumber yang bagus, ya kan, gimana dia mau ngeramu makanan itu? Standar dia udah di sini. Katakanlah pemain kita masih di bawah sini, nggak nyambung sama dia. Ya terpaksa dia usulin udahlah naturalisasi aja. Nah kebetulan yang naturalisasi dipanggil ke sini kan yang lumayan lah kalau saya bilang ya bagus lah. Ya kalau bagus banget cuma dia udah main di timnas negaranya. Iya. Yang sekarang gitu kan. Udah masuk Eredivisie ya. Iya udah nggak mau lagi main ke Indonesia. Nah, ini kan yang tanggung-tanggung. Tapi kualitasnya lebih bagus lah daripada kita gitu loh. Tapi itu nggak melukai perasaan para pemain kita yang udah dari bawah gitu. Maksudnya ini kan satu-satunya ajang mereka mungkin ya. Harusnya itu jadi motivasi buat harusnya mereka. Begitu ya lihatnya ya. Harusnya begitu, sebagai atlet harusnya melihatnya seperti itu, bukan sebagai terus dia nangis gitu. Nggak ada anak emas kan perlakuan, maksudnya ya. Nggak ada. Nggak ada. Semua ya. mau mendapatkan kesempatan yang sama ya. Berprestasilah setinggi mungkin gitu loh. Jadi kalau saya pikir ini jadi pemicu. Asal jangan kebanyakan aja pemainnya, kan ini udah banyak sekali apalagi. Iya maksud saya ntar 11-11-nya. Kalau 11-11-nya jadi naturalisasi saya rasa nggak lucu juga ya Mbak. Ya seperti kemarin Captain sempat dikasih ke naturalisasi kan karena Captain kita kena kartu merah yang U23 kemarin kan. Saya sih sedih juga sebenarnya. Minimal itulah Pak. Ya harusnya Captain tuh tetaplah dari kita gitu ya. Jadi jangan jangan dikasih ke yang naturalisasi meskipun memang tidak ada perbedaan ya. Ya oke lah dia orang Indonesia, ibu bapaknya orang kita atau kakek neneknya. Tapi lihat juga dong anak-anak yang di sini. Itu aja kalau saya sih gitu ya. Silakan aja mau taruh naturalisasi tapi ada batasnya dan sampai kapan. Ini hanya sebagai stimulan awal aja untuk mereka semangat gitu. Jangan terus-terusan Mbak. Gitu loh. Kalau terus-terusan ya kasihan lah yang berkompetisi di sini. Udah tambah liganya pemain asingnya 6, pemain asingnya 5. Kapan kebagiannya pemain kita? Gitu. Itu jadi ya salah satu hal yang perlu juga jadi perhatian untuk kita. Vietnam itu nama negaranya nggak boleh naturalisasi. Itu bisa. Hanya satu dia kipernya aja. Yang lainnya nggak boleh, ditolak oleh pemerintahnya.
Ya saya nggak tahu lah, karena mereka sosialis atau apa saya nggak ngerti juga ya. Tapi seperti itu. Thailand juga nggak banyak. Oke. Malaysia nih yang sekarang saya pikir ya dengar banyak Banyak juga. banyak juga. Oke. Ini kan terkait dengan jenjang karir pemain lokal ya. Iya, Jadi mereka punya kesempatan untuk sampai ke atas di iya, timnas. iya betul. Nggak perlu bersaing dengan orang yang tanda kutip asing gitu. Ya buat mereka sih asing, namanya Iya. juga asing kok. Iya. Gitu kan, nggak lucu. Sebelum naturalisasi ya. Iya, tapi di naturalisasi nggak ada yang ganti nama kan, semua sama, namanya sama aja dengan yang dulu. Ya betul lah mereka punya darah Indonesia, is fine saya pikir ya. Tapi juga kan harus ada batasan-batasannya. Secara regulasi ini tidak melanggar ya Pak? FIFA Keputusan ini. mengizinkan, undang-undang mengizinkan, apa yang dilanggar? Nggak ada. Ada RT-PSSI misalnya Nggak gitu ada, nggak? nggak ada. Nggak ada yang dilanggar oleh PSSI dengan natural. Ini hanya tinggal kebijakan. Goodwill. Goodwill kita seperti apa, gitu loh. Dan Bapak melihat pemain-pemain sekarang bagus-bagus Pak, menurut Bapak dibandingin zaman kualitasnya, potensinya, masa depan mereka, nggak juga lah Mbak. prestasi mereka, Hampir potensi. mirip-mirip apa? Mirip-mirip aja. Oh, Gitu kan. Sintayong juga kan belum pernah ngasih juara apa-apa sama kita. Ya kan, jadi hanya medianya aja yang begitu heboh gitu kan. Tapi pernah juara apa dia kan belum pernah. Oke. Tapi bagus sih ya, progres ada. Dengan dia progres ada. Visinya dia itu jauh ke depan. Kalau saya pikir. Oke. Sistem professional development di PSSI menurut Bapak sudah semakin baik sekarang dibanding zaman Bapak dulu? Ya ada perbaikan. Ya cara-caranya tentu lebih banyak ya. Cara-caranya Iya, sekarang tapi lebih banyak. Karena gini ya kualitasnya Mbak ya, sendiri. semua kan bersumber. Saya ingat perkataan Pak Agung. Prestasi itu harus dibeli. Semua ada harganya ya. Semua ada harganya. Sekarang PSSI sumber uangnya banyak. Oke. Ya dari APBN, dari hak siar, Jadi beberapa dari poin sponsor. tantangan sudah terhapuskan dong. Terhapus. Zaman saya Rp1 pun Pak Agung itu nggak pernah terima dari yang namanya APBN. Terus dari mana, Pak? Kita cari sendiri sponsor. Karena Pak Agung itu punya hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan ya, terutama Bank Mandiri. Ya kan Bank Mandiri 4 tahun terus jadi sponsor kita sebagai liga. Terus jadi kita juga kreatif create uang juga untuk misalnya bisa mendapatkan uang dengan cara apa? Kita menerbitkan yang namanya medium terms note, di mana perusahaan itu bantu, tapi dia uangnya taruh di bank, kita hanya ambil bunganya. Returnnya buat mereka apa? Promosi di lapangan. Oh, Gitu loh, promosi di lapangan. Bentuk lain dari sponsorship ya itu. Jadi Sekarang nggak ada lagi itu? Nggak ada. Itu dulu kita pakai lumayan, kita dapat banyak dari situ karena uang mereka nggak hilang kan. Kita kan hanya dapat dari bunganya aja untuk sponsor PSSI gitu kan. Jadi betul-betul kami mandiri lah, tidak ada bantuan pemerintah kecuali untuk multi event ya, untuk SEA Games itu ada. Itu pun hanya untuk pelatnas saja. Itu sama kepergiannya ke sana. Jadi kita sudah berada di jalan yang benar ya Pak ya sekarang. Ya mudah-mudahan udah jadi jalan yang Karena benar. anggaran. Saya pikir Pak Erik profesional lah dalam mengelola ini, ya kan. Hanya tinggal sampai berapa lama Pak Erik mau jadi ketua umum PSSI, gitu. Oke. Kalau mengenal liga bagaimana Pak? Liga domestik kira-kira gimana cara memajukannya? Liga itu saya pikir sekarang sih kan stadion-stadion udah diperbaiki ya. Jadi kualitas lapangan saya pikir sudah kan kalau main bola itu kan mahkotanya ada di lapangan. Ya. Ya kan kalau lapangannya bagus, mainnya juga pasti enak gitu kan. Dan klub-klub sekarang memang source pendanaannya juga cukup besar, cukup banyak Pak ya, dari sponsor dan coba Mbak yang tanya sama klub itu untung apa enggak? Coba tanya. Ada nggak yang untung? Saya dengar nggak ada yang untung ya. Ya Mbak tanya sendiri, jangan saya yang jawab. Gitu. Tapi fasilitas untuk penunjang itu saya pikir udah betul ya. Hanya tinggal mungkin ya kinerja wasit lah. Biasalah di mana-mana itu kan kalau tim yang kalah wasit yang disalahin. Tapi ada juga kesalahan. Nah, wasit juga manusia kok. Dia juga capek lari kiri kanan gitu kan.
depan belakang. Jadi eh, komplain-komplain terhadap wasit itu kalau bisa sih dihilangkan dengan adanya VAR nanti. Kita mau pakai VAR juga ini, Oke, katanya kapan? tahun depan Tahun katanya. depan. Tahun depan, kata musim depan katanya pakai VAR. Ya mudah-mudahan dengan VAR ya kejadian keributan atau kesalahan judgement daripada wasit itu bisa berkurang. Jadi komisi wasit image-nya jadi lebih baik ya. Ya, itu aja. Kalau monitoring terhadap manajemen pengelolaan stadion itu ada di bawah PSSI juga kan? Saya rasa bukan. Bukan. Itu Jadi di independen. saya nggak tahu ya pastinya, tapi zaman saya sih kita nggak ikut ngurusin stadion tuh. Kayak misalnya GBK itu, Ya. itu GBK yang ngurus ya Seknek lah. Oke. Jadi karena itu kan punya Seknek, ya kan. Stadion di daerah juga kan banyaknya punya Pemda. Kayak Pemdanya masing-masing. PSSI nggak sampai ke situ. Oke. Waktu itu ya, sekarang juga PSSI kan belum punya stadion. PSSI rasanya sih nggak perlu juga punya stadion, dia punya training camp, kan yang udah dikasih sama Pak Presiden di IKN kan, Oh, dibangun di situ nanti. dibangun di situ. Seperti yang di Hongaria itu yang Bapak itu kira-kira kayak gitu. Ya, Kita bisa nggak punya seperti itu? Apa tadi namanya Pak? Puskas? Puskas Academy. Puskas. Ya itu yang punya Perdana Menterinya, Perdana Menteri Hongaria. yang punya. Salah satu ownersnya adalah Oh, jadi ini bukan state owned. Jadi ini bukan pribadi aja gitu. Kalau fasilitas itu sih luar biasa ya. Saya rasa yang di IKN belum sampai ke situ. belum sampai ke situ. Meskipun lapangannya banyak, tapi alhamdulillah PSSI udah punya tempat latihan yang baik lah ya. Oke. Tapi atletnya masalahnya betah nggak di sana. Iya. Yang biasa di sini TC dekat mall, dekat hotel, dekat mana di sana di mana gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan fasilitasnya sih bagus gitu. Oke. Kita udah bahas tentang tadi wasit, sekarang pelatih gimana? Tadi kan ternyata perannya cukup besar dalam menentukan siapa kapten dan lain-lain. Termasuk naturalisasi pilihan pemain. Pelatih itu yang nunjuk itu siapa sih Pak di sini? Ya federasi lah. Federasi. Jadi ya pasti tim lah yang nunjuk saya rasa. Oke. Gitu. Kalau zaman saya dulu pelatih itu ditentukannya di rapat pengurus harian. Bapak dulu ketika jadi manajer timnas itu Ya. pelatihnya udah ada yang nunjuk? Dari bidang pembinaan prestasi. Oh, okay. Ngusulin ke Pak Agung. Saya tinggal terima aja. Gitu loh. Saya tinggal terima. Dulu pelatihnya siapa Pak? Zaman saya ada beberapa ya. Yang paling lama almarhum Benny Dolo. Terus ada Bambang Nurdiansa. Ada Mundari Karya. Oke. Kalau pelatih asing itu dulu kan ada Alfred Riedel, terus sekarang sampai Sintayong itu. Saya enggak. Itu saya kolef. Prosesnya sama. Maksudnya? Keputusan itu untuk saya nggak tahu yang sekarang. Saya tahu yang zaman saya aja. Oke. Tapi biasanya sih sama. Biasanya sama ya. Biasanya sama. Oke. Kalau misalnya kita melihat tentang pembibitan, tadi kan saya tanya ke Bapak, sekarang kira-kira kualitas pemain kita gimana? Jauh lebih baik nggak gitu. Nah ini saya ini bukan orang teknik lah ya. Kalau untuk melihat itu rasanya si pelatih, tapi secara umum sih saya pikir dengan banyaknya SSB, dengan banyaknya sekolah-sekolah akademi sepak bola, ya kan bagus-bagus sekarang itu. Oke. Saya rasa kualitasnya bisa meningkat. SSB ini ada ininya nggak Pak? Organisasinya, maksudnya yang apa ya? Monitoring mereka gitu. Mungkin punya asosiasi mereka ya. Asosiasinya SSB mungkin ada. Oke. Ada. Misalnya melihat kualitas ini mereka, apa kurikulum, ya, harusnya kemudian ada standarisasi lah ya untuk seluruh SSB. Tapi saya nggak tahu apakah asosiasinya sudah terbentuk atau belum. Rasanya sih udah ya. Okay. Asosiasi sepak bola itu sudah, sekolah sepak bola itu. Karena udah banyak banget Mbak. Banyak banget ya. Banyak banget itu asosiasi sepak bola. Dan mereka ternyata self funding ya. Iya, nggak ada bantuan. Nggak ada itu sama sekali dukungan. Nggak ada. Sama sekali mereka sih mandiri aja. Mandiri. Jadi nggak reporting ke PSSI juga. Nah, jadi sama sekali dua ini yang berbeda ya. Nggak perlu mereka lapor ke PSSI. Gitu. Oke. Ada ya, oke. Menarik ya Sobat Obrigado. Kita membahas tentang sepak bola ini seperti tidak ada habisnya gitu.
Sangat bola, menarik. Iya, seperti bola yang bergulir tuh. iya, iya. Terakhir ini tentang fans, Pak. Luar biasa kan kita. Ya di mana-mana saya rasa di seluruh dunia semuanya hardcore fans gitu kan. Eh, dinamikanya kemudian potensinya untuk menggali sejarah karena Bapak juga di bidang industri olahraga kan. Apa pandangan Bapak, opini Bapak gitu untuk mengelola mereka gitu sebaiknya? Supporter maksudnya. Ya, apakah diserahkan ke klub masing-masing atau secara nasional bisa? Sekarang udah banyak ya, ada paguyuban supporter, ada juga biasanya sih harusnya supporter itu atau fans itu memiliki rasa memiliki klubnya itu besar, Sangat tinggi sangat ya. tinggi. Iya. Karena kalau di luar kan klub-klub ini bisa hidup juga karena Karena mereka. supporter, ya Ya. kan, supporter. Nah, pengurusan sekarang sudah banyak lah berkomunikasi saya rasa dengan supporter-supporter Oke. dan keributan juga sudah mulai Tertangani. berkurang, Oke. Saya rasa cukup bagus. Kalau di zaman saya dulu waktu Pak Agung itu eh, pintar merangkul mereka. Oke. Jadi semua diajak bicara, semua diajak kumpul, segala macam ya sehingga eh, bisa damai lah, gitu ya. Jarang ada hal-hal yang begitu sampai ada yang meninggal apa segala macam. Kita udah jarang lagi dengar ya. Udah Sejak mudah-mudahan Kanjuruhan nggak udah bahas nggak ini ya. Kanjuruhan udah nggak usah terjadi lagi lah kasus. Masa orang mau senang-senang malah menjadi ada bencana gitu kan. Nonton bola itu kan harusnya bola itu dijadikan sport entertainment. Kita nggak boleh terlalu fanatik dengan satu klub. Kalau kalah terus kita marah. Tapi kayaknya susah, Pak. Ya betul susah Kalau tapi bola ya itu beda. beda Ya. gitu loh. Nah jadi saya pikir sih Udah sama dengan sekarang politik. Jagoan gue gitu. Iya. pokoknya harus menang gitu kan. Nah sekarang kita lihat, sekarang liga kita main di kandang kalah pun udah biasa. Oke. Kan biasanya dulu kalau di kandang mesti menang. Iya, iya. Ya kan? Ngamuk-ngamuk ya. Kalau nggak pulang itu kota jadi berantakan. Ya kan? Tapi sekarang udah terima tuh. Kalau jadi habis itu udah satu Sudah kemajuan. menjadi dewasa ya. Sudah menjadi dewasa gitu loh. Jadi supporter ini juga sebetulnya buat klub aset. Iya, iya. Buat klub itu aset gitu. Jadi harus dipelihara dengan baik dan supporter juga harus menyadari bahwa kebanggaannya itu bisa hidup karena dia. Gitu loh. Jadi klub sebaiknya yang 100% mengelola ya. Ya, klub aja yang mengelola. Saya pikir hanya dibuat satu paguyubannya mungkin untuk perdamaian semua lah. Gitu. Oke. Oke. Sebentar lagi kita tutup Pak. Bapak sebagai senior di dunia olahraga dan industri olahraga dan organisasi olahraga, mungkin ada pesan atau pelajaran yang Bapak ingat selalu gitu, yang selalu prinsip yang Bapak selalu pegang untuk diteruskan kepada penerus-penerus Bapak. Kira-kira apa? Saya ini di organisasi selalu berproses, Mbak. Nggak ujuk-ujuk. Ya. Saya di olahraga, contohnya dari pegang satu klub aja di Bandung, ya kan? Sampai terus bisa sampai seperti sekarang. Itu semua kan proses, gitu kan. Terus yang kedua, saya di Kadin juga sama seperti itu. Dari Komtab, Wakomtab, ketua lembaga, Komtab, sampai akhirnya bisa jadi Wakau. Di semua ada prosesnya. Ya, untuk anak-anak muda sekarang, saya rasa juga perlu satu proses untuk bisa kita menjadi sesuatu. Gitu kan. Saya juga tidak merasa sukses, enggak. Saya hanya jalanin apa yang bisa saya kerjakan saja dan membantu Pak Arsyad, baik di Kadin maupun di Perpani. karena Pak Arsyad sebagai ketua umum Perpani. Apa yang bisa saya berikan dengan pengalaman saya yang ada, saya akan berikan sini. Karena target kami adalah kita bisa meraih medali di Olimpiade dan itu bisa membawa kita tidak hanya memikirkan legend yang masa lalu, tapi kita bisa berbuat sesuatu gitu ya. Tentu dibantu dengan atlet dan pelatih-pelatih yang ada. Oke. Gitu.
Saya rasa itu aja. Oke, jadi prosesnya itu yang dijalani dengan sebaik-baiknya ya Pak. Iya. Nggak ada yang instan ya Pak ya. Nggak ada yang instan, apalagi dalam olahraga. Nggak ada yang instan, semua berproses. Saya ambil contoh, pemain-pemain sekarang yang di U23, yang kemarin begitu hebat mainnya. 5 tahun yang lalu, mereka itu masuk ke namanya Elite Pro Academy, EPA. Dari situ diseleksi, dikirimlah mereka ke Inggris atas sponsorship daripada Jarum dengan nama Garuda Select. Oke. Jadilah pemain-pemainnya sekarang. Pengurus yang lama, Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, nggak merasakan hasilnya. Yang merasakan hasilnya ya Pak Erick Thohir sekarang. Tapi itulah dunia olahraga. Oke. Gitu, nggak bisa. Semuanya harus berproses. Semua harus berproses, gitu loh. Atlet-atlet itu selalu akan dilimpahkan kepada kepengurusan yang selanjutnya. Gitu. Jadi kita harus mau terima itu. Oke. Tapi sejarah jangan dilupain seperti Iya, di iya, PSSI. Iya. Gitu. Jadi ini kerja jangka panjang ya Pak sebenarnya. Ya, jangka panjang dan kerja rame-rame. kerja rame-rame. Kerja rame-rame, bukan sendiri. Oke, gitu. penting itu. Penting itu, terutama buat pengurus-pengurus besar ya, cabur ya. Ya, kayak kita Panahan juga dapat limpahan atlet dari pengurus yang lama kan. Itu udah biasa. Gitu. Pembinaannya sudah 5-10 tahun sebelumnya Iya, kan sudah kalau nanti pembibitan. insya Allah kita dapat medali, ya Kerja bersama. kerja bersama. Kalau nggak ada pengurus lama kan nggak ada atlet ini. I see. Gitu loh. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sangat menarik sudah berbincang. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya Pak ya. Pasti Boleh. banyak lagi yang bisa Insya Allah. Bapak share dengan audiens ya. Iya. Pemirsa, sekian perbincangan kami dengan Bapak Irawadi Hanafi. Senang berkenalan dengan beliau, mendengarkan cerita-cerita pengalaman beliau yang luar biasa saya rasa di dunia industri olahraga Indonesia. Kita tunggu kesempatan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Terima kasih. Ada sedikit souvenir Pak. Terima kasih. Waduh, Mas. Makasih ya. Ini apa ini? Sama-sama Mbak ya.